Persoalan investasi didiskusikan bersama DPPM DIY. Duplikasi data kependudukan perlu diwaspadai. Balai Benih harus hasilkan benih unggulan pertanian. Bank Jateng cabang Brebes perlu genjot kredit produktif. Embung Purwojati Banyumas mampu aliri 30 hektar lahan. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Rinaldi Ika. Saya Priscila Chandra dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Bapemperda berdiskusi dengan DPPM DIY dalam rangka penyusunan raperda penanaman modal. Dalam diskusi antara Badan Pembentukan Perda Bapemperda DPRD Provinsi Jateng dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal atau DPPM Provinsi DIY pada Jumat 7 Januari 2022 dibahas mengenai penanaman modal atau investasi ke daerah. Diskusi yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jateng Bambang Eko Purnomo mewakili Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain selaku pimpinan rombongan juga membahas mengenai regulasi yang sudah diimplementasikan Provinsi DIY terkait dengan investasi. Menanggapi hal itu, Agus Trianto sebagai Kepala DPPM Provinsi DIY menjelaskan, selama ini DIY belum memiliki perda tentang penanaman modal. Namun dalam implementasi soal investasi, pihaknya mengacu Perda Provinsi DIY nomor 7 tahun 2020 tentang pemberian insentif penanaman modal dan Pergub DIY nomor 61 tahun 2020 tentang rencana umum penanaman modal. Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, diakuinya banyak isu-isu yang sudah tidak relevan lagi sehingga Pergub itu perlu direview lagi. Padahal Pergub itu baru saja direview dan akan berakhir pada 3 tahun lagi. Sama halnya dengan Perda Provinsi DIY nomor 7 tahun 2020 sudah tidak relevan lagi, yang sebelumnya juga mengacu pada PP atau Peraturan Pemerintah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja hadir. Untuk itu seharusnya ada payung hukum dari pusat sebagai acuan dalam perubahan perda tersebut. Komisi A meminta setiap Disduk Capil dapat mewaspadai duplikasi data dengan cara pembaruan data dalam Adminduk. Persoalan duplikasi data atau munculnya data ganda penduduk menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng. Untuk itu, Komisi A meminta setiap Disduk Capil dapat mewaspadainya dengan cara pembaruan data atau updating data dalam administrasi kependudukan atau Adminduk. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh saat berdiskusi bersama jajaran Disduk Capil Kabupaten Boyolali. Membahas persoalan pelayanan Adminduk di kantor Disduk Capil setempat pada Selasa 4 Januari 2022. Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kinerja apik jajaran Disduk Capil Kabupaten Boyolali selama pandemi COVID-19 ini. Mendengarnya, Kepala Disduk Capil Kabupaten Boyolali Susilo Hartono mengaku, selama ini pihaknya terus melakukan pembenahan data ganda dan kependudukan di Kabupaten Boyolali. Dikatakan ada 302 pos pelayanan yang terletak di 22 kecamatan, 267 pos pelayanan di desa kelurahan dan di pelayanan kesehatan, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintahan, yang membantu proses update dan perbaikan data kependudukan. Pertama adalah kami mengetahui bagaimana pelayanan selama pandemi COVID-19 ini dan juga terkait juga ke depan apa-apa saja yang sudah dilakukan dan dipersiapkan oleh Dinas Dukcapil Boyolali. Kami melihat memang pelayanannya sudah masuk ke desa-desa di mana ada seperti perwakilan-perwakilan di desa sehingga masyarakat tidak perlu jauh datang ke kantor Dukcapil di Kabupaten Boyolali. Sehingga memang dampaknya di Boyolali, di kantornya sendiri itu semakin sedikit masyarakat yang melakukan istilahnya pelayanan. Sehingga ini merupakan hal yang positif menurut saya. Komisi B menginginkan inovasi dari Balai Benih agar bisa menghasilkan benih-benih berkualitas yang mampu menjadi produk unggulan asli daerah. Komisi B menginginkan ada sebuah inovasi dilakukan oleh Balai Benih. Dari Balai Benihlah akan menghasilkan benih-benih pertanian serta perkebunan yang bisa dijadikan andalan produk asli daerah. Seperti disampaikan Ketua Komisi B Sumanto di sela-sela panen durian di Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH Pendem Karanganyar pada Rabu 5 Januari 2022. Sekarang ini menurutnya sudah jarang lagi hasil pertanian serta perkebunan lokal. Mulai dari buah sampai makanan olahan semua didapatkan dari impor.
Kondisi tersebut turut menjadi keprihatinan tersendiri. Sebenarnya produk lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itulah, kepada Kebun Benih TPH Pendem, Sumanto berharap banyak pengembangan bibit durian lokal maupun buah-buahan lain bisa dikembangkan. Harapannya, petani turut menanam benih buah lokal. Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi B diterima PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng Tri Susilarjo dan Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta Suryono Budi Santosa. Saat berdiskusi, Suryono menyampaikan Kebun Benih TPH Pendem merupakan salah satu aset yang dimiliki Pemprov yang dikelola Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta. Sekarang ini, Balai Benih TPH Pendem dikelola oleh 2 orang PNS dan beberapa orang tenaga ahli daya atau outsourcing yang memiliki tugas sebagai tenaga teknis dan penjaga kebun. Balai Benih TPH Pendem memiliki luas lahan 17.224 hektar berada di ketinggian 377 meter di atas permukaan laut. TPH Pendem, lanjut Suryono, juga turut melayani penjualan benih hortikultura bagi petani sebagai tempat magang dan pelatihan kelompok tani dan juga sebagai tempat praktik bagi mahasiswa. Bahkan turut melakukan penyuluhan kepada kelompok tani dan melakukan kerjasama perbanyakan benih dengan petani. Di harapannya mari kita galakkan menanam buah-buahan. Karena kita sekarang posisinya banyak buah-buah yang semuanya impor, hampir yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu impor. Dan itu rasanya nggak enak. Nah, makanya kita kembali ke nanam buah, produksi dalam negeri dan rasanya enak dan organik, harapannya seperti itu. Di sini buahnya hampir 17 hektar, yang tertanam 8 hektar. Buahnya bagus-bagus, rasanya enak. Kami tadi sudah merasakannya. Komisi C mengapresiasi kinerja Bank Jateng Cabang Brebes yang mampu memanfaatkan program KUR dari pemerintah. Penyaluran dana kredit bagi masyarakat menjadi sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi bersama jajaran manajemen Bank Jateng Cabang Brebes pada Selasa 4 Januari 2022. Dalam diskusi itu, Sekretaris Komisi C Henry Wicaksono mengapresiasi pengelolaan Bank Jateng Cabang Brebes yang mampu memanfaatkan program kredit usaha rakyat atau KUR dari pemerintah. Anggota Komisi C lainnya Budiono mengatakan penyerapan KUR di Kabupaten Brebes sangat bagus. Ia berharap dana KUR itu bisa ditambah agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menikmatinya. Mendengar pujian dari Dewan itu, Kepala Bank Jateng Cabang Brebes Junior Subci mengakui program KUR mendapat respon yang sangat bagus oleh masyarakat. Dengan feedback positif dari masyarakat itu, pihaknya akan mengajukan tambahan kuota program KUR agar lebih banyak lagi UMKM yang terbantu. Masyarakat Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, kini merasakan manfaat embung Purwojati untuk pengairan lahan pertanian, cadangan air di musim kemarau, dan wisata desa. Masyarakat Desa Karangtalun Kidul, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, kini telah merasakan manfaat embung Purwojati yang dibangun pada 2018 lalu. Di antaranya, pengairan lahan pertanian, cadangan air di musim kemarau, dan wisata desa. Demikian disampaikan Kepala Desa atau Kades Karangtalun Kidul Darso di hadapan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memantau embung dengan luas 10.000 meter persegi itu pada Selasa 4 Januari 2022. Dikatakannya pemanfaatan embung tersebut dirasakan masyarakat dalam 3 tahun terakhir ini. Pada kesempatan itu, ia juga meminta izin untuk memanfaatkan embung guna keperluan rekreasi masyarakat desa. Dalam rencana tersebut, pada tahap pertama, pihaknya akan melakukan penghijauan dan pembangunan gazebo di sekitar embung. Melihat semangat Kades itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, ikut bersyukur pembangunan embung yang menghabiskan anggaran 1,13 miliar rupiah tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya, sekarang 30 hektar lahan pertanian sudah bisa terairi dengan embung tersebut. Sementara, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Samirun berharap embung tersebut terus bermanfaat selama musim kemarau, khususnya pada musim tanam kedua. Guna penyempurnaan, sebaiknya dilakukan kajian kembali untuk meningkatkan potensi air, seperti pemanfaatan aliran Sungai Bojong. Dalam proyek embung itu, Kabid Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang atau Pusdatarup Provinsi Jawa Tengah, Rahman Wahyu Adi menjelaskan, embung tersebut dibangun untuk kebutuhan irigasi pada musim kemarau. Di musim hujan, air sudah cukup dalam pengairan lahan pertanian. Dibangun itu tahun 2018, kemudian lanjutannya itu
kemarin 7 Mei 2021 itu ada kurang lebih ada kontrak kurang lebih sekitar 1,1 kita anggarkan 1,5 tapi karena penawaran 1,1 yang paling gitu. Nah, ini berguna untuk masyarakat. Ini kebetulan ada Pak Kades Desa Karangkidul. Desa Karangkidul. Karangkidul. Ini ini mengairi area layanan 30 hektar kurang lebih. Nih. Kemudian Saya Priscila Chandra. Saya Renaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.